Kalau bicara, oh aku nggak tahu itu hukumnya apa, engkau hidup di mana? Nggak ada pikiran, ini nggak boleh. Kita kalau memang hubungan itu sudah selesai, ya udah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya, fenomena mantan dan pacaran-pacaran itu mungkin sebagian dari kita atau banyak orang itu menganggapnya biasa, Ustaz. Bahkan sampai hari ini ya, rasanya masih banyak lumrah gitu loh di tengah-tengah masyarakat kita tentang pacaran. Tapi ternyata seiring kita mungkin perlahan-lahan belajar ya, akhirnya ternyata kita tahu gitu loh, ada dosa, ada mudorot. Nah itu Ustaz, apakah dosa ya Ustaz ya ketika kita misal ada sebagian dari kita pernah pacaran terus tapi kondisi dia nggak tahu Ustaz, gitu loh. Apakah Siapa yang dosa? Yang dosa ini siapa? Yang Kalau orang yang pacaran Ustaz. orang yang pacaran, orang tuanya. Ini ada banyak masalah sebenarnya. Karena itu tidak terjadi kecuali karena tadi ada yang membiarkan ya. Atau tidak tahu Ustaz? Gimana? Kalau bicara tidak tahu, nggak belajar dia. Jadi setiap muslim tuh punya kewajiban belajar. Makanya kelak pada hari kiamat kita akan ditanya gitu. Kalau bicara, oh aku nggak tahu itu hukumnya apa, engkau hidup di mana? Kalau engkau hidup di hutan wajar lah, nggak ada ustadz di sana mungkin ya, sama Tarsan sama apa. Tapi ketika dia seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, makanya tadi yang sampaikan, boleh jadi orang tuanya membiarkan hal itu. Bahkan mereka berpendapat, loh engkau belum punya pacar. Dia merasa ya apa ya, seperti itu gitu. Makanya kalau bicara dosa, di sini pentingnya seorang muslim itu belajar. Dunia ini akan kita tinggalkan dan Allah itu menurunkan wahyunya sebagai pegangan hidup supaya orang tuh tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan di negeri kita, alhamdulillahnya kita itu punya moto ya, imtak dan iptek ya. Tek dan imtak. Di poster sekolah biasanya. Iya kan ada kan itu kan. Artinya bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gimana caranya itu tuh belajar agama gitu. Jadi kalau bicara mereka yang berpacaran, kalau dikatakan mereka nggak tahu, mereka akan ditanya kenapa kau nggak cari tahu. Karena secara hukum kita itu nggak boleh melangkah kecuali punya ilmunya. Belajar dulu. Tapi terus terang Ana sedih karena memang banyak orang tua yang membiarkan hal itu. Bahkan dia bangga ketika anak perempuannya udah ada yang bawa, berangkat sama pacar. Masya Allah ya, oh ganteng banget pacar mungkin. Nggak ada pikiran, ini nggak boleh. Ini dosa. Bagaimana dalam agama kita Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi mendekati saja nggak boleh. Ya banyak hukum, kita disuruh menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis ya. Kita nggak boleh berduaan dengan lawan jenis kecuali ada mahramnya. Yang perempuan juga disuruh menutup auratnya ya. Ada banyak lah. Jadi kalau sudah bicara pacaran, ya jelas-jelas ini perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Dan di situ ada banyak pelanggaran dan sebagian sudah berzina. Jadi kalau bicara zina ini kan zina dimulai dari zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina hati. Terakhir baru zina kemaluan nanti. Seperti. Jadi kalau bicara dosa ya ini perbuatan dosa cuma memang dianggap biasa. Dianggap remeh. Bahkan subhanallah ya, ada anak SD ditanya, apa hukumnya pacaran? Kata dia nggak boleh lah kata dia. Ini anak SD. Kalau bicara kok bisa ya anak SD jawab itu ya? Dari mana? Dari fitrah, dari orang tua yang mendidik seperti itu ya. Jadi makanya ya pembicaraan kita ini bukan hanya kepada yang pacaran, tapi Ana juga ingin menyampaikan kepada para orang tua gitu. Bahwa engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini orang tua nganterkan anaknya ke neraka gitu loh. Fadl. Seperti itu. Padahal dikatakan mungkin ada yang mantannya 2, 3, 4. Padahal dalam agama kita tuh disuruh menghormatin wanita gitu. Tidak mempermainkan wanita. Jadi sebagian kita ganti ini, ganti lagi. Akhirnya para wanita
dibuat mainan. Jadi kalau bicara dosa, tentunya dosa dan seharusnya mereka bertobat kepada Allah SWT. Ya jangan sampai kemudian karena mereka nggak tahu terus nggak mau nyari tahu, Ustaz. Ini bahaya apa enggak, dosa apa enggak. Iya, Gitu ya. kadangkala udah tahu ya, oh iya Ustaz memang dosa ya, memang dosa. Tapi kan dulu Ustaz, anak itu ini nggak boleh bangga dengan dosa gitu loh. Ketika belum tahu, oke lah dia cerita tuh pernah pacaran sama fulana. Ini kan mengungkapkan dosa dia sebenarnya. Apalagi tadi kalau bicara reunian ketemu itu mantan anak tuh, anak ini. Nah, kebanggaan ini menunjukkan dia tidak menyesal. Padahal bicara kalau mau tobat syarat yang pertama menyesal gitu loh. Menyesal ini bertentangan dengan bangga. Ya gimana dikatakan, anak sudah tobat sih saat itu loh. Tapi ini kan masa lalu Zat, seperti itu loh. Masa lalu itu tobat ya menyesali. Kenapa aku melakukan itu loh? Bukan untuk diungkapkan. Kemudian meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu sih. Jadi pintu tobat tetap ada gitu ya. Masya Allah. Apa Ustaz juga untuk biasanya kan ini kan ya dalam proses interaksi yang haram itu tadi biasanya kan laki-laki dan perempuan itu kan kayak saling memberi hadiah gitu Ustaz ketika momen-momen tertentu misalnya. Mungkin hadiah itu masih tersimpan saat ini sampai detik ini pun kadang-kadang masih ada yang disimpan mungkin Ustaz. Nah itu bukan anak disclaimer dulu. Temen yang lain. Kantum juga nggak apa-apa kan tobat sudah kan, seperti itu kan. Artinya pengakuan dosa itu nggak apa-apa gitu loh, seperti itu kan. Nah ini untuk status barangnya nih, ini baiknya gimana Ustaz? Kita ya udah simpan aja tapi kita nggak inget-inget yang dulu-dulu atau asalnya memang dibuang aja udah biar Ya Allah ya. Hilang gitu Ustaz. Kenapa ada hadiah dalam interaksi itu? Karena memang hadiah itu menumbuhkan cinta. Iya, betul. Betul. Tinggal cintanya ini cinta haram atau cinta halal gitu loh. Suami istri kadang-kadang mereka waktu pacaran saling berbagi hadiah. Setelah nikah nggak ada hadiah-hadiah lagi gitu. Jadi yang ada nafkah aja seperti itu kan. Iya, kalau bicara hadiah yang diberikan. Iya, kalau hadiah itu bermanfaat ya. Dan tidak bermudarat. Artinya ada hadiah yang bermanfaat tapi ternyata ada mudaratnya. Mudaratnya itu mengenang dosa. Iya. Seperti itu. Oh ini dari fulana, ini antum akhirnya mengingat ya masa-masa dosa. Yang masa-masa dosa itu mungkin lezat, ada syahwat di situ. Maka lebih baik hadiah itu dihadiahkan kepada orang. Bukan dibuang ya. Udah kalau bermanfaat kan bicara hadiah yang bermanfaat gitu. Berikan kepada orang kok nggak melihat lagi. Soalnya kalau melihat lagi hanya akan menumbuhkan, bukan menumbuhkan penyesalan ya. Menumbuhkan apa ya? Kenangan-kenangan yang berbahaya seperti itu. Maka lebih baik hadiah itu dihilangkan dengan cara yang bermanfaat gitu, diberikan. Tapi kalau hadiah itu nggak ada Ustaz, dia sudah mati Ustaz juga mamanya. Kan ada yang mantannya udah mati juga seperti itu ya. Tapi memang kadang-kala kenangan itu ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya. Maka kalau kenangan dosa lebih baik dihilangkan dengan cara diberikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Antar ke rumah aja ya. Boleh. Nah, artinya kan teman-teman nggak kenal sama mantan antum gitu loh. Aman kalau antum kasihkan ke Adam ini kan aman kan? Kan nggak tahu. Dijual lagi nggak masalah kan? Jadi memang gini kan, akhirnya cinta itu akan terjalin antara sesama nih yang halal. Yang Jadi halal. cinta karena Allah. Karena tahabu, saling berbagi hadiah, itu akan menumbuhkan cinta. Jadi siap nih teman-teman nerima. Siap insya Allah. Berarti seandainya pemberian mantan itu bermanfaat, tapi tidak membuat kita mengenang itu nggak jadi masalah ya kalau kita manfaatkan. Gitu. Itu, Ustaz. Aman. Tapi apakah aman? Apakah itu yang nggak Hatinya bisa aman jamin? nggak tuh? Nggak Kan jamin. kita ya? bicara hati, bicara hati itu. Seperti Iya. itu. Apalagi boleh jadi aman buat kita, nggak aman buat dia. Oh, maksudnya kayak gimana? Kalau dia ngasih baju sama antum, Iya. terus antum pakai, ya Allah itu baju yang aku kasih. Oh. Gitu. Kan jadi penyakit lagi kan. Jadi memang lebih baik dihilangkan ya, karena di situ ada kenangan tadi, ada kenangan yang sulit dihilangkan. Orang nggak ada hadiah aja masih mengenang gitu ya. Iya, betul. Apalagi ada sesuatu yang mengikat gitu loh, Iya. seperti itu. Dan memang yang lebih baik ya menghindar. Jadi menghindar bukan hanya dari hadiahnya, dari orangnya pun
Kalau bisa kita menghindar, artinya nggak ketemu ya. Iya. Itu lebih aman gitu. Soalnya kalau antum ketemu tadi benih-benih cinta tumbuh kembali. Padahal udah jadi istrinya orang gitu kan. Itu kan paling bahaya tuh seperti itu kan. Seperti itu udah jadi istrinya orang, ya Allah ya. Ini fulana yang ana dulu ini itu. Iya, Ustaz. Dan memang harus banyak-banyak istighfar karena kadang-kala karatnya itu ada di hati. Jadi masih tersisa. Apalagi pandangan mata itu kan panah iblis yang beracun. Padahal antum mandangnya 20 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Racunnya itu masih Membekas. membekas. Pantesan ya, kadang-kadang orang itu malah merasa ketika udah jadi mantan malah kelihatannya lebih menarik lagi. Ustaz. Allahu Akbar. Karena juga menebar Pesona. gitu. Udah selu karena udah Allahu menyanyiain, Akbar. menjauhin gitu kan. Kadang sampai seperti itu memang bahaya ya. Ya itu bahaya. Bahaya. Makanya Ya, menghadiri reuni-reuni itu kadang kala manfaat, kadang kala mudarat ya. Maka Iya. perlu ada apa ya? Ada aturan yang membuat mereka itu jadi artinya pertemuan itu bagaimana menjadi memberikan kontribusi ya. Iya. Bukan malah menjadi tempat ajang. Oh, iki mantanku biyen ya kayak gitu. Nah, Iya, Ustaz. Berkaitan dengan karat tadi Ustaz sebutkan yang masih tersisa di hati, dan kadangkala seiring berjalannya waktu itu ada kondisi-kondisi yang membuat perasaan kita kembali tergugah untuk sekedar penasaran Ustaz dengan kabar dia. Yang dulu mungkin kita update tiap hari tahu kabar dia gimana. Cuma udah 2 tahun, 5 tahun, kabar dia sekarang gimana ya? Nah, itu untuk membuang perasaan itu bagaimana sih? iya, itu tadi memang belajar itu penting ya. Ketika kita tahu yang namanya tobat, di mana kita kan bertekad untuk tidak mengulangi dan mencari tahu berita tentang dia, itu boleh jadi akhirnya kita kepingin ngulangin yang pernah dulu terjadi ya. Iya. Ini jangan bicara mantan pacar ya, yang mantan halal, mantan istri atau mantan suami ya bagi seorang wanita. Itu kan kadang-kala kalau dia terus ngikutin berita tentang dianya ini itu, dia nggak bisa move on gitu kan, artinya jadi berat. Nah itu mungkin yang perlu dihindari. Jadi memang kita kalau memang hubungan itu sudah selesai, ya udah gitu loh. Tapi bicara mantan istri, kalau bicara mantan istri ya, mantan suami ini perlu diingat kadang-kala di antara mereka itu ada anak. Ya mau nggak mau tetap harus ingat ini ibunya anak-anakku gitu loh. Ini bapaknya anak-anakku. Jadi bahasanya itu bukan mantan istriku, bukan. Tapi bahasanya ibu anak-anakku ini. Jadi nggak boleh dilupakan dong, ini ibunya gitu loh. Gimana mau dilupakan gitu loh. Tapi kalau yang mantan pacar ini apanya? Nggak ada ikatan apa-apa. Gitu loh. Nggak ada apa-apa gitu. Cuma mantan dosa akhirnya. Ada itu mantan dosa gitu loh. Ada kenangan-kenangan dosa. Kau pernah pegang dia, kau pernah ini. Apalagi kalau sudah na'udzubillah pernah berzina ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Iya Ustaz, Masya Allah. Afwan ini Ustaz, keasikan ngobrol ini ya Allah. Sampai lupa Ustaz. Biasa, Ciana biasa. Kekeringan ini jadi Ustaz. Nah, Aduh Afwan banget. Kita panggil dulu Ustaz ya. Masya Ada Allah. Cak Han. Cak Han. Bismillah. Ada ya? Ini ada Cak Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan diulangi. Iyalah, seperti itu. Ya. Jazakallah khair. Barakallah. Mantan Ustaz ya. Punya mantan? Bukan. Mantan itu ada panjangannya. Apa itu? Masa lalu yang susah hilang diingatan. Wah. Apapun itu ya. Seperti karat tadi itu katanya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa mantan antum? Nah, kebetulan Ana stay halal. Ustaz. Oh, stay halal. Stay halal dari lahir. Gitu. Makanya di sini nggak bawa jajan ketan ya atau kenangan mantan. Wih, masuk. Masya Allah, barakallah. Satu pertanyaan Ustaz. Loh, apa ini? Tapi bukan Ana. Udah telat ngasih minum, tanya Tanya lagi. lagi. Astagfirullah. Tapi minta maaf dong. Nah, minta maaf nggak apa-apa. Ketika tadi Ustaz, karat itu mantan itu menghubungi bukan Ana Ustaz ya, Ana. Disclaimer. Disclaimer. Antum pun nggak apa-apa. Nah, Titipan dari teman. nah. Iya deh, ya. Chat terus. Masih pernah chat mantan antum sampai sekarang? Enggak. Gimana sih antum ini? Pertanyaannya ketika mantan itu Chat antum.
Iya kan, maksudnya ngecat antum. Terus habis itu nelpon. Nelpon antum. Sikap antum gimana gitu. Apa kita Respon respon? atau blokir. Iya atau pamit istri untuk nambah kan? Masya Allah, Masya Allah. Oh berarti ini antum ceritanya. Punya Masya Allah, siap. Nanti insya Allah istri antum nonton. Ya, nah. Ustaz, Ana pamit dulu Ustaz. Lah, antum dengerin jawabannya ya. Belakang aja. Oke, siap kalau gitu. Siap. Barakallahu Segera, fikum. segera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sebenarnya kita berbicara itu bagaimana menjaga hati dari perbuatan dosa ya. Iya. Ustaz. Karena mantan itu mantan. Tadi mantan kenangan yang penuh dengan dosa. Seperti itu. Sehingga kalau bicara berhubungan dengan dia, Iya. untuk apa sekarang? Kalau sekedar say hello jangan.